Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kami. sampai kami bisa melakukan observasi di rumah tahanan Teluk Bintuni. Observasi ini kita lakukan untuk memenuhi tugas mata pelajaran geografi Sesuai dengan materi kami, yaitu dinamika kependudukan. oleh guru pembimbing kami. Ibu Marta Devi Pasaribu. Kami dari kelompok 5 Rutan. Sebelum kami mewawancarai petugas, kami akan memperkenalkan diri kami satu-satu. Perkenalkan, saya sendiri Radit Rifki. Saya Adila Nasya. Saya Naomi Kindewara. Saya Haris, Saya Bayu Nugroho. Saya Putri Aulia Rahim. Saya Naisila Putri Nelce Manibui. Terima Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik Bapak, terima kasih. Di sini sebelum kami memulai wawancarai Bapak, kami perkenalan diri terlebih dahulu. Ada saya sendiri Adila Nasya dengan teman-teman saya yang ini Putri Aulia Rahim, yang di sebelahnya ada Naisila Nelce Putri Manibui, di sebelahnya ada Radit Rifki, lalu di sana ada Bayu Nugroho, di samping Bayu ada Naomi Kindewara, dan juga yang di sini ada Haris. Nah, kami dari SMA Negeri 1 Bintuni Bapak izin mewawancarai Bapak sesuai dengan materi kami dinamika kependudukan. Kami diberikan tugas untuk mewawancarai Kepala Rumah Tahanan Kabupaten Teluk Bintuni. Baik, kita mulai dengan teman saya Bapak mengajukan beberapa pertanyaan dan akan dilanjutkan oleh kami yang lain untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kondisi dan pelayanan di rumah tahanan? Baik, aman. Pertanyaan kedua, apa saja kendala yang dihadapi rumah tahanan dalam menjalankan fungsinya? Sementara pelayanan untuk sementara tidak ada kendala. Yang menjadi kendala itu yang satu adalah kita di sini adalah rumah tahanan negara, terutama tenaga medisnya. Tenaga medisnya kita terbatas sehingga ketika ada terjadi misalnya ada warga binaan, warga kita selalu punya sapaan kita adalah warga binaan. Warga binaan itu terdiri dari narapidana dan tahanan. Karena di sini ada nama narapidana itu adalah yang bersangkutan sudah dihukum, sudah divonis punya kekuatan tetap dari pengadilan ya, dari hakim. Kalau tahanan itu masih dalam proses menjalani pemeriksaan. Jadi belum divonis. Ketika kalau warga yang statusnya narapidana, dia mengalami sakit yang tidak bisa kita tangani di sini, maka kita akan rujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Karena kita di sini tidak ada dokter, yang ada hanya perawat 2 orang. Kemudian yang kedua, kalau masalah keamanan, walaupun tenaga kita terbatas, tapi sampai hari ini situasi tetap aman dan kondusif. Bagaimana upaya rumah tahanan dalam mengatasi permasalahan yang ada? Untuk permasalahan bagi kami ya, saya atas nama pimpinan dan seluruh staf, terutama seksi yang membidangi tugas dan fungsi mereka terkait dengan hak-hak warga binaan, semuanya tidak ada masalah, berjalan baik, kecuali kalau misalnya yang bersangkutan sudah waktunya kita mau. Program kita adalah integrasi. Integrasi itu adalah program untuk memberi hak kepada warga binaan yang sudah memenuhi syarat untuk kita usulkan dia bebas sebelum waktunya. Jadi bebas bersyarat namanya. Bebas bersyarat itu ada bebas bersyarat itulah istilah kita PB, pembebasan bersyarat, CMB cuti menjelang bebas, CB cuti bersyarat. Itu dia bisa bebas selain dia mendapat remisi ya. Remisi itu dalam 1 tahun itu 2 kali. Ada remisi umum, ada remisi khusus. Kemudian yang bebas bersyarat itu artinya dia bebas sebelum waktunya. Tapi dia setelah bebas dari sini, dia harus wajib lapor di Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan adalah mitra kerja kita, satu kementerian. Bagaimana pelayanan kebutuhan rohani bagi warga binaan? Untuk pelayanan rohani tetap berjalan seperti biasa ya, biasa dalam arti untuk yang Nasrani, kita kan ada gereja, ada pelayanan juga sudah kerjasama juga dengan Kementerian Agama. Jadi mereka punya waktu-waktu untuk datang melayani. Begitu juga kita kerjasama juga dengan gereja
Sibena ya, gereja Sibena. Jadi mereka melayani terutama di hari Minggu maupun di hari-hari lain. Begitu, atau juga ada surat permohonan dari gereja-gereja yang di luar itu yang ingin melayani di dalam, ya kita persilakan. Kemudian yang untuk Muslim tetap menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang mereka, 5 waktu tetap berjalan. Juga nanti setiap hari Jumat, kalau hari Jumat akan ada ustadz yang datang untuk mengisi khutbah di setiap hari Jumat, karena ada tadi MU kita dengan Kementerian Agama. Jadi yang aktif berjalan adalah boleh dibilang sudah semua, cuma yang di dalam yang tidak ada itulah agama Hindu namanya tidak ada. Jadi yang ada cuma Muslim, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagaimana kondisi kehidupan sehari-hari warga binaan di rumah tahanan? Kondisi pada umumnya baik, sehat semua ya, seperti kecuali yang tadi yang saya bilang, ketika misalnya dia mengeluh sakit, kalau sakit-sakit yang bisa diakomodir atau bisa ditangani oleh tenaga medis kita, maka kita lakukan di sini. Bisa juga sampai kita infus, tapi kalau sekiranya sakit itu sudah menurut pengamatan kita sudah agak berat kita tangani, maka kita rujuk ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Kalau dia status narapidana berarti kita langsung bawa atas izin saya sebagai pimpinan ya. Tapi kalau dia status tahanan, maka kita minta izin kepada pihak kemanahan. Misalnya status tahanan itu tahanan polisi, berarti kita minta izin ke polisi. Tahanan jaksa kita minta izin ke jaksa. Tahanan hakim kita minta izin ke hakim atau pengadilan. Seperti itu. Untuk yang masalah kesehatan. Bagaimana sistem pembinaan yang diterapkan di rumah tahanan terhadap warga binaannya? Sebenarnya di dalam lapas menurut ada sistem pembinaannya dua, ada pembinaan kerohanian yang seperti yang tadi saya sampaikan ya, terkait dengan masalah ibadah dan segala macam, dan juga pembinaan kemandirian. Kemandirian itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan kita berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengembangkan dia punya bakatnya di bidang baik mungkin media seni atau pertukangan, kerajinan. Seperti itu, atau olahraga. Itu dua bentuk kegiatan. Nanti dalam aplikasi itu macam-macam, terserah dari mereka punya. Kalau misalnya ada bakat yang menonjol, akan kita coba untuk mendorong supaya dia tetap lakukan kembangkan bakatnya. Baik Bapak. Selanjutnya, bagaimana efektivitas sistem keamanan dan pengawasan di rumah tahanan dalam mencegah peredaran narkoba? Untuk dalam sistem keamanan kita di sini satu regu itu ada 4 regu ya. Satu regu ada 5 orang, terdiri dari 4 regu. Dari 4 regu ini jaganya bergantian. Jadi 6 jam dan 12 jam. Artinya yang jaga pagi dia mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Kemudian yang jam 2 siang dia lanjut sampai jam 8 malam. Kemudian yang jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Kemudian tadi terkait dengan pencegahan narkoba, kita setiap minggu kita lakukan tes urin, kemudian penggeledahan di dalam blok, dalam kamar ya. Sama jadi istilah kita itu mengantisipasi gangguan keamanan, namanya deteksi dini, supaya tidak terjadi gangguan keamanan yang lebih besar. Bagaimana dampak overcrowding atau kelebihan kapasitas di rumah tahanan Teluk Bintuni terhadap pemenuhan hak-hak dasar tahanannya? Untuk sementara kita di Rutan Bintuni belum masuk dalam kategori overcrowded ya. Overcrowded karena kapasitas kita adalah seharusnya bisa menampung 350 orang. Nah, sekarang kita baru terisi mulai hari ini ya. Hari ini jumlah itu 182 orang yang terdiri dari 155 narapidana dan 27 tahanan. Jadi untuk hari ini ada 182 orang. Jadi untuk overcrowded tidak ada masalah. Kemudian punya kebutuhan dasar, mereka diberikan misalnya makan dalam satu hari 3 kali. Jadi ada makan pagi,
makan siang dan makan malam. Baik. Begitu juga tadi yang termasuk pelayanan kesehatan ya. Iya Bapak. Kesehatan tetap kita setiap hari politnya kita buka. Kita buka, baru setelah buka disampaikan kepada mereka bagi yang merasa kurang sehat, kurang fit, silakan berobat di poli. Baik. Atau kalau misalnya kejadian yang biasa terjadi ketika setelah kantor tutup, tentu petugas poli perawatan sudah pulang. Iya. Laporlah kepada petugas yang jaga, yang tadi jaga 2 kali 24 jam ya. Iya. Tidak ada yang pulang. Jadi ini tidak kosong, walaupun mungkin ada dilihat dia di depan ini terkunci rapi, tapi orang ada di dalam. Jadi jangan kaget, karena memang pintu kita itu tidak boleh buka sembarang. Iya. Dia buka harus sesuai dengan namanya SOP kita, standar operasional prosedur. Misalnya pintu depan dibuka, pintu itu harus tertutup. Nah, kalau itu dibuka, ini tertutup. Gitu. Jadi itu pintu 1, 2, 3, 4 sampai ke sana, baru sampai di blok. Baik. Gitu. Jadi masuk di itu tidak bisa sembarang masuk. Pintu itu buka tutup ada prosedurnya. Baik. Jadi jangan kaget kalau datang itu sebelum dibuka. Ya jangan marah kan. Tidak Bapak. Nah, bukan, ini kan Bapak cerita. Nanti bisa juga ada bisa sosialisasi kepada masyarakat. Iya. Oh ternyata di dalam rutan itu kelihatan di luar sepi, tidak ada orang, ternyata banyak orang di dalam. Iya. Loh, tadi 182 orang. 180. Nah, 182 itu jaga 5 orang. Jadi secara kemampuan tentu tidak imbang. Baik. Makanya itu kita selalu kedepankan tentang humanis ya. Tidak boleh kita melakukan kasar kepada mereka. Baik. Seperti itu. Oke Bapak. Itu saja Bapak. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian serta pemenuhan hak hukum atau bantuan hukum bagi tahanan di rumah tahanan sebelum mendapat vonis? Kita ada kerjasama dengan beberapa, kalau tidak salah ada dua lembaga bantuan hukum yang sebenarnya mereka bekerja sama dengan satu wilayah, tapi wilayah kerjanya kan sampai ke sini, sehingga kepada para pelanggar hukum yang tidak mampu untuk menggunakan jasa kuasa hukum, makanya itulah saya lupa namanya, ada 2 kalau salah. Jadi mereka itulah yang kita arahkan untuk memberikan pembelaan kepada masyarakat pelanggar hukum yang kurang mampu. Jadi ada kerjasama dengan advokat yang ada di Bintuni maupun yang kerja di Manokwari. Jadi wilayah kerjanya sampai ke sini. Izin Pak, pertanyaan selanjutnya. Apakah rumah tahanan sering mengalami kelebihan penghuni setiap tahunnya? Belum ada. Tadi seperti tadi yang Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa kapasitas kita yang seharusnya dia bisa muat sampai 350. Kalau dia belum sampai 350 berarti belum bisa dikategorikan overcrowded. Kecuali dia lebih dari 350, boleh baru. Sementara kita masih ada pada posisi kurang lebih sekitar 60% dari itu kan, dari 350 kita baru dapat hari ini 182 orang. Jadi belum kategori overcrowded atau kelebihan jumlah penghuni. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak. Apakah pelanggaran atau aturan masih sering terjadi di rumah tahanan Teluk Bintuni? Memang kita kan ada punya aturan, namanya tata tertib yang ada di dalam rutan, sehingga mereka harus ikut patuhi itu. Jadi setiap tahanan yang baru masuk, kita suruh baca ini aturan tata tertib ada di dalam rutan seperti ini. Misalnya tidak boleh berkelahi, kan, tidak boleh begadang malam, tidak boleh konsumsi minuman keras, tidak boleh menggunakan HP, ya, tidak boleh menggunakan narkotika ya, itu baik ganja, sabu-sabu dan zat adiktif lainnya. Nah, itu adalah salah satu. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran kan kita beri sanksi. Jadi beri sanksi itu berupa ada sanksi di dalam ketentuan kita adalah tutupan sunyi ya. Kita masuk ke dalam sel selama 6 hari. 6 hari kalau ketika dia belum berubah kita tambah lagi 6 hari menjadi 12 hari. Setelah 12 hari dia juga masih belum berubah, tambah lagi 12 hari jadi 24 hari. Nah, dia punya tahapan-tahapan seperti itu. Tapi kalau misalnya pelanggaran yang sudah berat, maka kita buatnya namanya berita acara pemeriksaan. Kalau berita acara pemeriksaan itu kemudian kita masukkan dalam buku register kita, namanya register F, adalah dia melanggar disiplin di dalam rutan atau lapas.
dengan setelah dimasukkan itu, maka yang bersangkutan akan kita berikan sanksi berupa penundaan pemberian haknya seperti tadi yang Bapak jelaskan dari awal. Misalnya dia sudah waktunya untuk dibebas bersyarat, kita harus tunda dulu, atau cuti menjelang bebas, atau misalnya dia sudah waktunya harus mendapat remisi atau pengurangan masa pidana ya. Nah, itu kita tunda karena melakukan pelanggaran tata tertib tadi. Selanjutnya, apakah program pembinaan di rumah tahanan sudah berjalan dengan baik? Sudah baik. Seperti tadi yang saya sampaikan, salah satu program pembinaan dalam rangka untuk memberikan hak kepada warga binaan, baik itu berupa dia berhak mendapatkan hak dasar tadi ya, makan, minum, dan pelayanan kesehatan segala macam, juga hak-hak seperti remisi, bebas bersyarat dan segala macam sudah kita laksanakan. Kalau ada kendala-kendala berarti itu bukan dari kita ya. Misalnya dia harus diusulkan untuk bebas bersyarat, tentu ada syarat-syaratnya, harus ada jaminan dari keluarga. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan tidak keluarganya tidak mau menjamin, maka itu tidak bisa kita laksanakan. Atau seperti tadi yang Bapak jelaskan awal, ketika dia sudah waktunya harus bebas bersyarat, ternyata dia melakukan pelanggaran disiplin yang berat, jadi kita masukkan dalam buku catatan atau buku register tadi, maka dia harus ditunda dulu usulannya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagaimana Bapak menghadapi hambatan dalam pekerjaan Bapak? Setiap pekerjaan tentu kita tidak bisa, namanya kita juga manusia ya, tentu masih ada hambatan ya, hambatan, tapi kita berusaha untuk menyikapi dia dengan baik sehingga hambatan-hambatan itu bisa kita selesaikan. Pasti ada hambatan deh, tidak ada bilang tidak ada hambatan, tapi semuanya bisa kita kendalikan, kita laksanakan dengan baik. Apa prosedur darurat di dalam rumah tahanan jika terjadinya kerusuhan? Prosedur darurat tentu kita mengikuti petunjuk dari misalnya dari Badan Penanggulangan Bencana ya. Misalnya kalau terjadi bencana alam misalnya, ya yang paling penting tentu kita selamatkan warga binaan kita ya. Kita warga binaan kita berikan alarm posisi titik kumpulnya di mana, yang aman di mana. Kemudian kita harus minta bantuan di pihak aparat berwajib ya, misalnya dari tentara, dari polisi, untuk bantu membackup kita. Tetap kita lakukan sesuai dengan standar prosedur yang ada di kita. Bagaimana Bapak menjaga keamanan dan keselamatan di dalam rumah tahanan? Pada prinsipnya kita menganggap mereka itu adalah orang baik. Pada prinsipnya kita selalu menganggap bahwa orang yang ada di dalam itu adalah orang baik. Jadi saya walaupun sampai berjalan bergabung dengan mereka, bergabung sama-sama dengan mereka, bagi saya tidak ada hambatan bagi saya, karena kita di sini kita terapkan mereka adalah anak binaan kita, sementara kita adalah bapak binaan mereka. Jadi untuk sementara waktu orang tua untuk mereka. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah. Masalah keamanan saya kira tidak ada masalah. Keamanan diri ya, maksudnya keamanan diri atau apa? Untuk mengamankan diri. Nah, tentu tidak. Kita kan selalu menjaga komunikasi, tingkah laku dan perlakuan kita terhadap mereka yang pada prinsipnya tadi yang saya sampaikan, bahwa hak-hak mereka kita penuhi, pasti mereka juga tidak akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saya sudah 2 tahun 2 bulan ya, kurang lebih 2 tahun 2 bulan, alhamdulillah belum ada gangguan keamanan yang begitu berat, itu belum ada. Kalau sekedar ribut-ribut tadi ya, mungkin saling berkelahi dengan mereka, ya itu wajar di mana-mana, namanya orang-orang yang kumpul dalam satu tempat dalam jumlah yang banyak, yang punya latar belakang berbeda. Yang tadi 182 orang, tentu ada juga dengan bapak 182, mama juga 182. Ada dari orang yang beda-beda pola pikir dan latar belakang ini, bagaimana kita menyatukan mereka. Pasti suatu saat akan terjadi gesekan ya. Jadi itu sudah pasti, apalagi dia mengalami masalah, latar belakang masalah berbeda-beda ya.
ada yang pencuri, ada yang berkelahi, ada yang pembunuhan, ada yang narkotika, ada yang korupsi dan segala macam, kan ada semua di dalam. Jadi tentu kita tidak bisa pungkiri, pasti gangguan-gangguan kecil itu pasti ada. Apalagi kalau misalnya kejadian itu di malam hari yang kita tidak tahu kan. Walaupun kita jaga di sini saja, misalnya kamarnya jauh di sana, terus malam hari mereka karena mungkin saling canda atau terus tiba-tiba tersinggung, terjadi berkelahi, itu biasa. Tapi yang dimaksud gangguan keamanan dalam bentuk besar itu tidak ada. Berapa jumlah tahanan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan kasus hukum di rumah tahanan? Kalau itu agak susah, tapi untuk kalau jenis susah mati itu harus kita data ya. Data memang ada juga data, cuma pejabat saya hari ini tidak masuk karena sakit. Tapi untuk yang klasifikasi jenis kelamin, dari 182 itu terdiri dari yang perempuan itu ada 4, yang sisanya semua laki-laki. Lalu klasifikasi perkara macam-macam tadi yang sudah saya, ada yang pencuri, ada yang berkelahi, ada yang penganiayaan, ada yang penipuan, ada yang narkotika, ada yang korupsi. Jadi mau klasifikasi satu-satu saya harus minta data dulu. Nah, cuma gambarannya seperti itu, banyak di dalam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana pemenuhan hak dasar seperti makan, tempat tidur, dan sanitasi di tengah dinamika jumlah penghuni. Baik, seperti yang awal tadi menjelaskan, untuk hak dasar mereka terutama makan dan minum ya, tetap kita penuhi. Satu hari itu makan 3 kali. Jadi makan pagi, makan siang, dan makan malam. Cuma makan malam itu tidak sampai malam, kita sampai di paling lama di jam 6 sore itu makanan sudah terbagi kepada mereka semua, terserah mereka mau makan sore itu kan, mau makan nanti malam kan, yang penting haknya sudah kita penuhi. Kemudian yang berikut terkait masalah sanitasi, untuk sementara bagus, aman, tidak ada kendala. Masalah air minum, kita juga menggunakan air galon dari luar, jadi mereka tidak minum air di dalam. Jadi di dalam itu hanya pakai mandi, mencuci dan segala macam, tapi untuk air minum pakai air galon dari luar. Yang berikutnya, bagaimana prosedur administrasi yang dilakukan rumah tahanan saat ada tahanan yang baru masuk atau tahanan yang baru bebas atau berpindah? Setiap tahanan yang baru masuk tentu kita harus periksa ya. Jadi tadi yang tugas pokok dan fungsi kita punya petugas perawat 2 orang itu. Jadi ketika yang bersangkutan masuk tentu melalui pintu utama ya, diantar oleh polisi, jaksa, terima di situ harus disesuaikan dulu apakah nama itu sesuai dengan orang yang datang atau tidak. Setelah dipastikan bahwa betul ada di dalam daftarnya adalah orang yang ini, dari bagian penjagaan pintu utama ya, kita penjaga itu P2W, penjaga pintu utama, serahkanlah berkasnya itu kepada bagian pelayanan tahanan ya. Pelayanan tahanan itu diperiksa satu-satu penahanannya dia itu lengkap atau tidak. Misalnya dari polisi ada ditahan tanggal sekian, ada bukti suratnya atau tidak, ada surat penahanan atau tidak, ada bukti penangkapan atau tidak. Terus ada lagi misalnya sampai di penahanan jaksa, kalau ada suratnya ada atau tidak, atau sampai di hakim ya, ada suratnya atau tidak, semua diperiksa. Kemudian habis itu diperiksa juga kesehatannya. Jadi sebelum dia masuk ke dalam, kita sudah periksa kesehatan awal. Jadi diperiksa kesehatan dulu. Kalau misalnya dia sakit yang sifatnya sakit berat dan tidak dibuktikan dengan kronologis sakitnya dari yang menahan, dalam ini jaksa atau hakim misalnya, maka kita wajib mengembalikan, harus diperiksa dulu baik-baik. Jadi bukan kita tidak menerima, kita pastikan yang itu sakit apa, sehingga penanganan dia di dalam itu kita tidak salah. Jadi diperiksa dulu, jadi dia masuk dalam keadaan sehat. Kalau itu sakit harus ada keterangan jelas, baru bisa masuk ke dalam. Berikutnya Bapak, pada tahun berapa melonjaknya tahanan yang masuk? Sepertinya semenjak saya menjabat. Karena saya waktu masuk di sini akhir 2023 itu masih sekitar 100
30-an. Nah, itu sekarang naik terus ini. Padahal saya juga proses mereka bebas bersyarat yang tadi, yang berapa jenis tadi ya, baik pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau CMB, cuti bersyarat, CB itu bahkan juga yang itu sudah banyak juga yang kita bebaskan. Tapi tidak bisa mengimbangi juga yang masuk. Jadi jumlahnya tidak pernah kurang, tapi dia menambah terus. Seperti itu. Berikutnya Bapak, bagaimana dampak kelebihan kapasitas terhadap kesehatan fisik dan mental warga binaan? Untuk sementara belum ada over kapasitas, jadi dampak mental dan fisik mereka saya kira tidak masalah ya. Semuanya saya selalu sampaikan kepada mereka begini. Sebenarnya kalau mereka mau atur hidup mereka di dalam itu dengan baik, pasti sehat. Artinya makannya teratur. Setiap hari makan 3 kali, kemudian waktu istirahat banyak, ada juga sarana olahraganya, atau ada lapangan futsal kita, ada lapangan voli kita, ada tenis, meja tenis ada. Semua bagi saya sehat. Cuma yang menjadi kurang sehat itu saya berkesimpulan bahwa yang selalu menjadi mereka sakit kalau saya adalah pikirannya. Ya toh, siapa yang tidak berpikir kalau ketika sudah biasa bebas di luar, kemana-mana bebas, itu tiba-tiba dia harus tinggal di dalam, tinggal tempat yang tertutup, tidak boleh keluar sembarang. Itu pasti. Itu. Izin Bapak, pertanyaan berikutnya. Baik Bapak, bagaimana bentuk koordinasi antara pihak rumah tahanan dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Kemenkumham, Kepolisian, dan Pengadilan dalam mengatasi jika terjadinya lonjakan jumlah tahanan? Sekarang kita bukan di Kementerian Kumham lagi ya. Kita baik. Sekarang udah berdiri sendiri, yang tadinya Hukum dan HAM itu pecah menjadi 4 kementerian ya. Dari Kementerian Hukum dan HAM itu pecah menjadi 4 kementerian. Yang pertama adalah Menteri Koordinator ya, Menko ya. Menko Koordinator itu membawahi 3 kementerian. Kemudian ada Menteri Hukum sendiri, Menteri HAM sendiri. Kita masuk dalam Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi kita gabung dengan imigrasi. Maka kita logonya, bajunya juga sudah berubah ya. Mungkin ada yang lihat dulu kita pakai baju abu-abu ya, abu tua itu. Sekarang ganti. Sekarang ini baru, baju yang masih baru, ini masih pertama pakai. Jadi kita bukan di hukum lagi. Kita namanya Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian terjadi lonjakan penghuni misalnya. Kita tidak koordinasi dengan polisi, kecuali polisi kita koordinasi, kecuali misalnya kita, ini terlalu banyak, kita harus pindah ke Manokwari atau pindah ke Sorong. Maka kita koordinasi polisi untuk minta bantu pengawalan. Jadi koordinasi kepada kantor wilayah kita, yaitu ada di Manokwari, namanya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Barat. Nah, jadi begitu, kita tidak libatkan polisi, kita tidak koordinasi lagi ke polisi pengadilan dan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan tentu kita ada MU-nya. MU-nya tadi terkait anak-anak yang sakit. Nah, jadi kita MU-nya di Dinas Kesehatan, sehingga kita sering mendapat pelayanan dari dinas, tapi dari Dinas Kesehatan menunjuk puskesmas yang puskesmas kota, jadi sering melayani kita. Kemudian kita kita dapat bantuan obat dari Dinas Kesehatan. Oke, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tingkat kepatuhan warga binaan terhadap tata tertib rumah tahanan? Pada umumnya bagus, semuanya kita mengikuti tata tertib yang ada di dalam. Ya namanya mereka di dalam kan seperti kalian anak sekolah, ya kan? Jadi pasti kita tidak bisa pastikan mereka semua taat pada aturan. Pasti ada 1-2 melakukan pelanggaran. Maka tadi ada tata tertib yang kalau mereka melanggar maka dia harus kena sanksi. Tadi ya seperti Bapak jelaskan tadi ya. Kalau masih sekedar berkelahi ya sudah kita panggil, kita masukkan di dalam strapsel yang tadi yang saya jelaskan, minimal 6 hari. Ketika ada belum berubah kita tambah 6 hari lagi, berarti 12 hari. Kalau dia masih belum, tambah lagi 12 hari, jadi bukan tambah 6 hari lagi, tambah 12 hari, jadi kali 2, maka dia jadi 1 bulan kan, 24 hari, seperti itu. Tapi kalau pelanggarannya berat yang tadi, makanya kita buatkan namanya berita acara pemeriksaan. Kita bentuk tim pemeriksa untuk periksa yang bersangkutan. Ini pelanggarannya berat, kita periksa, kita masuk dalam daftar pelanggaran disiplin yang tingkat berat ya, register tadi, terus kemudian hak-haknya kita cabut sementara.
haknya kita cabut sementara. Tapi hak dasar tetap kita kasih, bukan dicabut hak dasar, dicabut tidak. Tadi misalnya sudah waktunya dia harus mendapat remisi atau pengurangan masa pidana. Kalau di dalam 1 tahun kan 2 kali. Istilah kita remisi umum. Remisi umum itu di bulan Agustus ya. Setiap tanggal 17 Agustus itu mereka menerima pengurangan hukuman atau disebut dengan remisi. Kemudian diberi lagi di hari-hari besar keagamaan. Misalnya yang Muslim mau Lebaran dikasih, yang Nasrani mau Natal kita kasih. Begitu juga misalnya ada Hindu, Buddha dan berhari-hari kita kasih. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi di rumah tahanan, khususnya dalam administrasi, sistem keamanan, dan kegiatan pembinaan warga binaan? Itu seperti apa Bapak? Ya, untuk sementara kita pasang CCTV ya, ada beberapa CCTV. Yang untuk yang sistem pengamanan yang berbasis itu ada CCTV yang kita pasang di pos-pos. Kemudian untuk pelayanan mereka kita buatkan namanya Warteg Suspas yang untuk mereka bisa berkomunikasi dengan keluarga maupun dengan sanak saudaranya. Jadi kan mereka itu dilarang pakai HP di dalam. Tapi saya selalu bilang kepada mereka, sebenarnya kalian itu tidak dilarang menggunakan HP. Kalau orang saya dilarang, kalau saya tidak. Boleh dipakai, tapi pakai di tempat yang sudah kita tentukan. Yang dilarang itu pakai di dalam kamar atau di dalam blok itu yang dilarang. Justru mereka kita harapkan tetap berkomunikasi dengan keluarga. Supaya kan mereka tidak mungkin selamanya di dalam. Suatu saat dia akan pulang bebas ketemu keluarga. Makanya itu tujuan kita dan sistem kita itu menjalin hubungan kesatuan antara pembina yang dibina dan masyarakat. Nah, masyarakat itu kan macam-macam, termasuk masyarakat adalah keluarganya atau masyarakat yang lainnya. Itu kita mau supaya jangan terputus. Maka itu kenapa bisa kita buka waktu kunjungan mulai dari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu, libur kecuali hari Jumat. Jadi hari Senin itu adalah kunjungan untuk narapidana, Selasa untuk tahanan, Rabu narapidana, tahanan di Kamis, Jumat libur, Sabtu narapidana lagi. Tujuan itu untuk memulihkan kembali hubungan mereka. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana mekanisme penanganan terhadap tahanan yang memiliki kebutuhan khusus seperti mungkin lansia, penyandang disabilitas, dan tahanan yang sedang sakit-sakitan? Itu penanganannya seperti apa Bapak? Kalau yang lansia juga ada di dalam, ada beberapa orang, tapi kita belum bisa memisahkan mereka, kan terbatas masalah ruangannya terbatas. Jadi mereka, tapi kita usahakan gabung di dalam orang-orang yang sekiranya seusia dengan dia lah, jangan terlalu gabung dengan anak muda, nanti biasanya kan mereka tidak cocok. Kemudian masalah kesehatan kalau misalnya setelah kita adakan pemeriksaan sampai di rumah sakit, ternyata yang bersangkutan ini mengidap penyakit yang sifatnya bisa menular kepada yang lain, maka kita sendirikan kamarnya. Kita sendirikan, tidak boleh gabung dengan yang lain sampai betul-betul setelah berapa bulan kemudian setelah diperiksa lagi, dokter menyatakan bahwa yang bersangkutan betul-betul sehat, baru kita kembali lagi kamar semula. Jadi kita asingkan dulu, bukan asingkan, mau biarkan dia di tempat sendiri untuk menghindari tertularnya penyakitnya dia itu kepada teman yang lain. Terima kasih atas Bapak sudah meluangkan waktunya kepada kami. Soalnya tadi juga katanya Bapak ada kegiatan ya. Iya. Insya Allah saya rencana mau ke Manokwari. Jadi maka tadi saya bilang datang jam berapa. Kalau walaupun sudah lewat dari jam yang kita tentukan, nanti kita sesuaikan. Oke, baik, itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak atas kunjungannya. Tetap semangat ya. Jaga kesehatan, selalu dalam keadaan sehat untuk melanjutkan pendidikan sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Bapak.